saudara-saudari yang terkasih, puji nama Tuhan kita bisa ibadah bersama-sama, baik ibadah offline, baik online pada pagi hari ini. Biarkan kami boleh menyiapkan hati kami untuk memuji-muliakan nama-Mu dan kami akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hari ini selalu sertai kami ya Bapa, sehingga kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelapmu hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebat di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 lebat di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, meski langit tanpa surut, awan gelapmu berada, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebat di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 lebat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebat di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, walau 1000 lebat. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kau
kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan, dan melalui setiap kami yang berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan baik. turut serta dalam hidup kita. Amin. Nah, kita akan nyanyikan Hatiku Percaya. Jagung batu, menurut batu dan keselamatanku. Hanya
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Amin, saudara. Silakan duduk. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hari di
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan, buat kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa memuji Engkau pada siang hari ini, itu suatu anugerah bagi kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati mereka Tuhan, dan boleh terlaksana dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Biarlah kesempurnaan-Mu menyempurnakan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh benar berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara saudari, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, suatu anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari kita langsung saja buka Alkitab kita dan kita melihat di Ibrani di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ya, sebelumnya saya mau perkenalan, mungkin saudara dan saudara yang lain mungkin belum mengenal saya. Ya, nama saya Stefanus Bulu. Saya pelayanan di sini dan saya sebagai ketua youth ya. Dan puji nama Tuhan, Bapak Gembala menjadwalkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, mari kita kembali ke ayatnya di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21.
Saya akan membacakan buat saudara dan saudari. Berikutnya berbunyi demikian, yaitu ketekunan. Ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, dari ayat renungan ini saya mengambil satu tema, yaitu hubungan dengan Allah atau relasi dengan Allah. Coba tampilkan slide-nya. Ya, kalau kita lihat secara umum, pengertian secara umum tentang hubungan, maka kita perlu menyelidiki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, yaitu hubungan itu ialah berkesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Jadi hubungan itu ialah interaksi yang terus menerus atau interaksi yang berkesinambungan dan menghasilkan atau memudahkan proses pengenalan atau satu akan yang lain. Nah, hubungan juga itu ialah saling terhubung atau berangkai yang satu dengan yang lain. Jadi hubungan itu ialah terhubung satu akan yang lain. Nah, jadi pengertian umum hubungan ialah terhubung, berangkai. Jadi firman Tuhan sangat luar biasa. Jadi pengertian ini bisa kita lihat di. Jadi kita tidak fokus pada pada pengertian umum saat ini, melainkan kita fokus pada pengertian hubungan manusia dengan Allah. Ya, manusia dengan Allah itu tadi yang saya tunjukkan tadi adalah hubungan secara umum. Berarti kita akan fokus pada hubungan manusia dengan Allah. Kalau kita mau melihat hubungan manusia dengan Allah, maka kita harus perlu menyelidiki hubungan manusia dengan Allah itu pada mulanya, pada awalnya. Maka kita harus perlu menyelidiki dari masa penciptaan, yaitu manusia pertama. Coba slide selanjutnya. Ya, hubungan manusia dengan Allah pada mulanya bisa dilihat di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Oh ya, langsung ada ya. Nah, ini adalah hubungan Adam dengan Allah ya. Kita tahu bahwa manusia pertama dalam bumi ini adalah Adam dengan Hawa. Nah, di sini terlihat bahwa di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu kepada Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ayat 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ini terlihat saudara, hubungan manusia dengan Allah itu pada awalnya, pada mulanya manusia dan Allah itu sangat dekat dan sangat erat hubungannya. Bisa terlihat di sini adalah mereka saling berkomunikasi. Pada mulanya itu terjadi sebelum mereka jatuh dalam dosa ya. Ini kalau lihat ayat selanjutnya ini pas mereka jatuh dalam dosa. Ini sebelum Ini kita bisa lihat hubungan manusia dengan Allah itu bahwa Allah sangat mengasihi manusia ya. Allah sangat mengasihi manusia dan terlihat bahwa mereka bisa berkomunikasi. Kalau kita bandingkan saat ini, manusia dengan Allah saat ini tidak berkomunikasi dengan langsung, tetapi pada mulanya manusia dengan Allah itu berkomunikasi langsung, seperti manusia dengan manusia saat ini berkomunikasi. Nah, itu hubungan manusia pada mulanya. Nah, tetapi
hubungan manusia dengan Allah itu kemudian menjadi rusak. Karena kenapa saudara? Karena pelanggaran mereka, karena dosa mereka. Kita tahu bahwa mungkin dari saudara-saudara mungkin sudah berkali-kali membaca kisah Adam dan Hawa di mana mereka jatuh dalam dosa. Nah, itu Allah melarang memakan buah pohon di tengah-tengah taman. Tapi mereka melanggar perkataan Allah, mereka melanggar firman Tuhan. Akhirnya mereka berdosa, akhirnya mereka diusir. Nah, mulai dari saat itu hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Dan kalau dilihat ini ayatnya ini, mereka masih berkomunikasi, masih Allah dengan manusia itu masih satu. Allah sangat mengasihi manusia, tetapi karena mereka jatuh, dan akhirnya mereka diusir. Mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka mengusahakan tanah itu, mengusahakan dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, coba slide selanjutnya. Nah, ini ada gambar ya. Kita sudah tahu, lihat bentuknya sudah tahu, ini ada Hawa yang memegang pohon, ada suaminya Adam, dan juga ada manusia setengah ular yaitu ular, dan ada pohon. Nah, ini pohon pengetahuan ini yang dipegang Hawa ya. Jadi Allah sudah melarang jangan engkau memakan buah di tengah taman itu. Tapi buah yang lain ini yang boleh kamu makan, tapi buah di tengah taman, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu jangan kamu makan. Tapi mereka melanggar. Karena mereka melanggar, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dosa ketidaktaatan, dosa ketidakkedengaran mereka. Akhirnya mereka diusir. Dan mulai saat itu hubungan manusia rusak. Allah membuat tembok pemisah. Allah membuat tembok yang memisahkan antara manusia dan Allah. Karena mereka sudah tidak taat kepada Allah. Coba slide selanjutnya. Nah, di sini ini masa perjanjian baru ya, di mana masa Abraham, Ishak, Yakub. Nah, ini masanya para imam ya, di mana mereka kalau mau menghadap Allah, mau berjumpa dengan Allah, saat mereka berbuat dosa, mereka harus membakar korban. Mereka harus menyiapkan lembu sapi atau kambing domba untuk menghadap Tuhan, untuk meminta ampun, untuk meminta pertolongan. Jadi hubungan yang tadi yang disebabkan oleh Adam dan Hawa akhirnya menyebabkan semua keturunan Adam dan Hawa itu jauh dengan Tuhan. Dan terlihat bahwa di perjanjian lama itu manusia kalau mau berjumpa dengan Allah itu masih harus menyiapkan korban bakaran, masih harus menyiapkan ini dan itu, harus dipimpin oleh para imam, baru mereka bisa menghadap Tuhan. Nah, itu akibat dari dosa yang terjadi oleh karena Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita coba lihat di Imamat, ada ayat Imamat 1 ayat 1 sampai 5. Ya, Imamat 1 ayat 1 sampai 5. Jadi Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Terus jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya di pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Terus lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Terus kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah mempersembahkan darah lembu dan menyiramnya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, coba kembali ke gambar tadi. Nah,
tadi dikatakan orang itu yang memberikan yang mempersembahkan korban itu harus menumpangan tangan kepada hewan. Ini kan ini terlihat bahwa kambing ya. Ini harus menumpangan tangan supaya dosanya itu apa ya? Orang yang berbuat dosa itu supaya tertutup oleh darah hewan ini. Jadi orang itu harus membawa korban, terus orang itu harus menaruh tangannya kepala itu terus disembeli, baru Tuhan baru berkenan kepada korban bakaran itu. Jadi tidak sembarang, saudara. Kalau orang perjanjian lama ini kalau mau bertemu dengan Tuhan tidak sembarang, mereka harus melalui korban bakaran, melalui imam, tidak langsung. Beda dengan saat ini kita kapan saja kita mau berdoa, kapan saja kita mau berjumpa dengan Tuhan, bebas. Tapi dalam perjanjian lama ini sangat-sangat sulit. Karena apa? Karena dosa tadi yang disebabkan oleh Adam dan Hawa. Karena Tuhan menyembunyikan wajahnya, karena Tuhan membuat tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Jadi, saudara, mereka ini ketika mau mempersembahkan korban, dosa mereka itu bukan terhapus, bukan dihilangkan, melainkan hanya ditutup, bukan dihapus, melainkan ditutup. Beda dengan kita saat ini, dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Tapi persembahan ini yang dikorbankan oleh orang perjanjian lama itu tidak menghapus dosa mereka, hanya ditutup supaya amarah Tuhan itu turun. Amarah Tuhan atau murka Tuhan itu tidak menghancurkan karena dosa mereka. Nah, itu fungsi daripada binatang yang disembelih ini, bukan menghapus melainkan hanya menutup dosa itu daripada murka Tuhan. Ya. Jadi saudara, setelah ini saudara, Tuhan Yesus datang. Karena kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Firman-Nya berkata di Yohanes 6 ayat 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi coba selanjutnya. Nah, jadi Yesus datang oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya manusia tadi yang mempersembahkan korban, supaya berjumpa dengan Allah, yang mempersembahkan, yang harus melalui iman, yang supaya berjumpa dengan Allah, itu Yesus datang untuk dirubah semua itu, untuk dihilangkan, supaya jangan dilakukan lagi untuk persembahan itu kalau mau berjumpa dengan Tuhan. Bisa terlihat ini kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membawa perubahan yang sangat besar dan luar biasa, yaitu yang pertama ialah mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Kita tahu tadi slide pertama, Allah sudah menyembunyikan wajahnya, sudah membuat tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Karena apa? Karena dosa yang diciptakan Adam dan Hawa. Terus yang nomor 2, keselamatan bukan hanya untuk orang Israel. Kita tahu bahwa kisah orang Israel itu adalah orang yang dijanjikan Tuhan untuk memperoleh keselamatan hanya khusus mereka. Tetapi kedatangan Tuhan ini Dia mengubah semuanya itu supaya keselamatan itu bukan hanya orang Israel yang mendapatkan, melainkan seluruh dunia itu yang Tuhan Yesus rubah. Nah, yang ketiga ialah menebus manusia dari dosa, dari dalam maut. Kita percaya kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita berada dalam dosa, kita berada dalam lumpur yang tidak bisa kita keluar. Tetapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita ditarik, kita diambil, kita dibayar dengan darah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sangat luar biasa, tidak main-main. Mungkin saat kita enak-enak sudah mendapat karunia, mungkin saudara saat ini masih enak-enak mau ini atau itu, tapi pengorbanan Yesus ini sangat luar biasa. Coba kita renungkan, coba kita punya waktu untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara ada di tempat ini itu bukan suatu keinginan saudara, tetapi melainkan Roh Kudus yang mengundang saudara di tempat ini. Itu pekerjaan Tuhan Yesus yang mengundang saudara, bukan keinginan saudara. Coba kita lihat ayat di Efesus 2 ayat 12 sampai 16. Ya, Efesus 2 ayat 12
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Jadi ini terjawab di nomor 2 tadi ya. Jadi ketentuan, jadi keselamatan itu hanya orang Israel, hanya untuk orang Israel, tidak untuk seluruh dunia, melainkan hanya untuk orang Israel. Tapi karena kedatangan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus, jadi keselamatan itu ke seluruh dunia. Barang siapa percaya dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya Yesus, menerima Yesus, dia akan diselamatkan. Jadi ini terjawab ya. Terus ayat kedua, ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Terus selanjutnya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kita tahu bahwa Allah sudah mendirikan tembok pemisah antara manusia dengan Allah karena dosanya, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus mendamaikan semuanya. Allah berdamai dengan manusia karena pengorbanan Yesus. Itu yang pekerjaan utama Tuhan Yesus. Itu yang sangat luar biasa yang kita harus renungkan. Itu yang saya kadang-kadang renungkan, itu sangat luar biasa perbuatan Tuhan Yesus itu. Dan dia memisah, dia menyatukan kembali Allah dan manusia itu karena dosa mereka. Makanya disebut Yesus itu adalah Raja Damai, Raja segala Raja Damai. Dia bisa menyatukan hubungan manusia dan Allah yang rusak, disatukan kembali. Terus ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus itu adalah damai sejahtera. Terus selanjutnya, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib itu sangat luar biasa bagi kita. Coba kembali tadi. Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan semua perbuatan kita, perbuatan yang begitu dahsyat, perbuatan yang begitu luar biasa, perbuatan yang kalau tanpa Yesus kita tidak mungkin mengenal yang namanya keselamatan. Mungkin kita hanya binasa, mungkin kita hanya akan hancur, mungkin kita akan tidak boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dia bisa mengubah yang terpisah, disatukan, yang bisa memetakan ras dan hasta, Dia menyatukan, yang bisa dan perbuatan Tuhan Yesus, Dia menarik kita dari dalam maut kepada kehidupan yang kekal. Itu perbuatan Tuhan Yesus. Itu perbuatan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kita tahu Dia sudah membuka jalan yang baru, Dia sudah merubuhkan tembok pemisah. Nah, sekarang respon kita apa? Respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dipilih. Apakah saudara mau? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah kita mau? Padahal Tuhan Yesus sudah mengerjakan semuanya itu. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tapi apakah saudara membuka hati untuk Tuhan? Apakah saudara mau untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah saudara sibuk? Apakah saudara tidak punya waktu? Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, bagaimana hubungan kita dengan Allah itu menjadi tetap akrab, menjadi tetap satu. Jangan hanya kesibukan kita yang menjadi terutama, melainkan hubungan kita dengan Allah yang terutama. Coba slide. Itu poin pertama, kita masuk ke poin pertama, yaitu berkomunikasi. Yang pertama, berkomunikasi. Berkomunikasi adalah cara seorang untuk mempererat hubungannya dengan orang lain hingga semakin akrab. Demikian juga hubungan manusia dengan Allah. Jikalau manusia tidak berkomunikasi dengan Allah, maka hubungan manusia dengan Allah pasti akan rusak. Nah, saudara, hubungan tanpa berkomunikasi pasti akan hancur, saudara. Hubungan
tanpa berkomunikasi, tanpa suatu perjumpaan, pasti akan hancur. Saya ambil contoh hubungan sepasang kekasih. Hubungan sepasang kekasih mungkin suami istri ya. Dalam suami istri ini kalau tidak ada tidak ada komunikasi, jarang berkomunikasi, mungkin alasannya sama-sama kerja, sibuk, jadi pulang pergi pagi jam 4, pulangnya jam 6, jadi nggak punya waktu. Akhirnya hubungan yang seharusnya harus dipersatukan, akhirnya menjadi retak. Sedikit demi sedikit akan retak, sedikit demi sedikit akan retak. Waktu demi waktu akan retak, dan akhirnya buyar. Itu komunikasi, saudara. Demikian juga kalau hubungan kita dengan Tuhan tanpa komunikasi itu akan retak, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan akan hancur, saudara, kalau tanpa komunikasi. Banyak orang, saudara, sibuk bekerja, setiap hari bekerja, tapi lupa tidak memberikan waktu untuk Tuhan, tidak memberikan waktu untuk datang di hadapan Tuhan. Terus kalau diajak, saya masih sibuk, saya masih kerja. Kamu pergi aja dulu gereja, kamu pergi aja dulu nanti aku nyusul. Nah itu alasan kadang-kadang yang kita lontarkan kalau ada yang mengajak. Jadi itu yang menjadi alasan yang paling terutama. Nah yang kedua juga mungkin alasannya ialah malah punya masalah. Nah masalah ini kadang-kadang menjadi hal yang sangat-sangat ini juga yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan, yang membuat komunikasi manusia itu jauh dari Tuhan. Saya juga mengalami, saudara, ketika saya mempunyai masalah dulu, saya itu menjauh, hampir saya kembali kepada dunia saya, kembali seperti kegelapan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan memanggil saya kembali. Jadi masalah ini tidak dianggap remeh, saudara. Masalah itu bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, itu membuat orang semakin jauh dengan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi bagaimana kita menyikapi? Jadi kita dapat masalah apa, kita mau datang kepada Tuhan, atau kita pergi dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, menghadapi masalah itu dengan kekuatan sendiri. Dan kalau kita menghadapi masalah itu dengan kekuatan kita sendiri, terjadi tambah rusak, saudara. Masalah bukan semakin selesai, melainkan masalah akan semakin tambah banyak, mengakibatkan masalah baru, mengakibatkan problem baru. Berkomunikasi ini, saudara, sangat-sangat penting. Berkomunikasi itu bukan hanya terfokus pada kita berdoa, kita hanya berdoa. Berkomunikasi itu kita membaca firman Tuhan, menyanyikan puji-pujian, kita bisa menyembah, itu berkomunikasi itu yang kita harus lakukan, berkomunikasi. Karena kita tertuju hanya berdoa, yang penting berdoa, memuji Tuhan, baca firman itu sangat penting, saudara. Ketika membaca firman ada pengetahuan baru, pemikiran kita semakin mengerti akan kebenaran firman, mengerti akan yang Tuhan mau. Jadi berkomunikasi itu bukan hanya tertuju pada kita berdoa ya, baca firman, puji-pujian, penyembahan sendiri. Saudara, kebanyakan orang itu nggak punya sempat untuk berdoa. Mungkin doa makan, mungkin lupa. Apalagi doa khusus untuk Tuhan itu, mungkin ada yang jarang-jarang berdoa ya. Jadi sulit ya. Apalagi kalau kita sibuk pulang jam 6, akhirnya kita kecapean langsung tidur. Habis itu baru bangun makan, terus langsung tidur lagi. Itu yang terjadi, saudara. Kita kadang-kadang lupa, nggak punya waktu dengan Tuhan. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Memang sangat sulit, saudara ya, sangat sulit. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika kita bersama dengan Tuhan itu pasti kita akan bisa, saudara. Jadi, saudara, kalau kita lihat dari tokoh Alkitab ya, tokoh Alkitab, coba kita lihat dari kisah Daud aja. Daud dalam kehidupannya kita tahu bahwa dia adalah raja, dia adalah pemimpin, tetapi hubungannya dengan Tuhan itu tidak rusak, saudara. Meskipun kita tahu bahwa dia memiliki masalah, dia memiliki kesibukan, kita tahu bahwa dia punya masalah, yaitu masalah dia diburu oleh Saul, terus diburu oleh anaknya sendiri Absalom, terus
sebelum lagi dia harus berperang melawan bangsa-bangsa lain. Itu pekerjaan Daud. Tetapi apa? Daud punya waktu untuk Tuhan. Bahkan dia katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, saudara. Itu Daud, saudara. Meskipun dia sibuk dengan pekerjaan dia sebagai raja, tapi Daud punya waktu bahkan lebih. Bayangkan 7 kali dalam sehari. Mungkin nggak ada yang sama dengan Daud yang saat ini. Mungkin dia paling banyak mungkin ya 3 kali, 4 kali lah. Tapi Daud sangat luar biasa. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Itu sangat luar biasa. Itu yang kita harus perlu contohi. Meskipun Daud kita tahu berperang sana sini, dikejar sana sini, tapi dia memiliki kesempatan waktu untuk Tuhan. Kita contohi Daud saja. Jadi kita harus memiliki waktu. Berkomunikasi itu penting, saudara. Tanpa komunikasi seperti yang saya katakan tadi, itu hubungan akan rusak. Hubungan kita akan hancur, akan buyar. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting. Nah, jadi itu yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Allah itu sangat penting, sangat-sangat berguna bagi kita. Karena melalui komunikasi, orang Kristen kalau tidak berdoa itu sama dengan rohnya mati. Karena kita tahu roh kita, nafas kita ini adalah doa. Kalau doa tidak dihidupkan, maka roh kita akan mati. Dari roh kita ini tidak harus perlu diperbaharui, harus dikasih makan. Seperti jasmani juga harus dimakan. Kita makan, demikian juga rohani juga harus dikasih makan, saudara. Jadi kita harus perlu kasih panas roh kita. Dengan apa? Dengan memuji, baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, banyakkan puji-pujian. Saudara, baca firman Tuhan ini sangat-sangat penting. Saya sekarang sudah mau hampir pertengahannya baca Alkitab. Jadi saudara juga harus mempunyai waktu. Meskipun saya, saudara, di tempat kerja itu saya kerja, tapi pada saat istirahat saya punya waktu. Meskipun saya kerja, saya punya waktu harus baca 2 pasal, 1 pasal, atau 1 pasal, atau 2 pasal, 3 pasal. Itu saya harus baca setiap hari. Jadi saya, kecuali kalau sibuk, benar-benar sibuk, itu saya pasti nggak baca. Karena nggak enak kalau baca Alkitab, orang lain lagi kerja, saya nggak kerja, itu nggak enak. Tapi kalau saya lagi nggak ada kerja, pasti saya baca Alkitab itu, saudara. Nah, itu pentingnya berkomunikasi. Nah, yang kedua, tetap setia. Ya, jadi kerjakanlah bagian kita dengan setia, dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya sendiri. Jadi kesetiaan, hubungan tanpa kesetiaan, saudara, sama juga pasti akan rusak hubungan. Seperti saya kembali contoh hubungan suami istri. Kalau orang berselingkuh, pasti kalau orang menduakan pasangannya, pasti akan pasti goyah. Pasti akan rusak rumah tangganya, pasti akan hancur, saudara. Tetapi kalau kita tetap setia, tetap nyatukan kita kepada satu pasangan, pasti akan tetap setia, tetap akan bersama-sama dengan pasangan kita, tetap tidak akan menyebabkan masalah. Nah, kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel, ya, bangsa Israel, gimana mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaan ini sangat penting, saudara. Kita coba lihat di kisah bangsa Israel, saya lupa ayatnya. Jadi kisah bangsa Israel ini, gimana mereka membuat lembu sapi, gimana Musa naik di gunung untuk mengambil loh batu. Dan akhirnya mereka membuat loh batu untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Dan akhirnya mereka menduakan Tuhan. Dan akhirnya mereka mendapat murka Tuhan. Dan juga kisah ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka itu berulang-ulang kali itu menduakan Tuhan, menduakan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi karena mereka menduakan Tuhan, mereka menduakan hubungan mereka dengan Tuhan, akhirnya Tuhan marah. Amarah Tuhan muncul, akhirnya mereka dibinasakan. Dan akhirnya mereka itu dihancurkan karena murka Tuhan.
Tuhan tidak tahu, Tuhan sangat membenci, Tuhan sangat sangat cemburu ya, sangat cemburu kalau dia didoakan. Banyak Alkitab, banyak dalam ayat kita bahwa Tuhan cemburu kalau dia didoakan. Apalagi orang Israel menyembah berhala, menyembah patung emas, menyembah berhala Baal dan lain sebagainya, itu mereka mendoakan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memusnahkan, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel selama beberapa 70 tahun kalau salah. Jadi menduakan atau tidak setia itu sangat-sangat berbahaya, saudara. Bisa menghancurkan hubungan kita. Nah, tidak dapat dipungkiri saat ini apakah kita tidak menduakan Tuhan. Tidak dipungkiri bahwa kita tidak menduakan Tuhan. Kebanyakan zaman sekarang itu berhala tidak terfokus pada patung ya. Zaman sekarang itu kan, zaman dulu kan berhala yang disebut karena menyembah patung, menyembah itu mereka fokus kepada patung, mereka tidak memfokus diri mereka kepada Tuhan, melainkan fokus pada patung. Tapi zaman sekarang itu tidak dipungkiri orang-orang Kristen saat ini itu bisa menduakan Tuhan. HP ini bisa menjadi berhala, saudara. HP, bahaya HP, saudara. HP ini bisa menjadi berhala. Kenapa saya bilang bahaya? Ketika kita asik HP main game atau nonton YouTube, senang main bola atau apa, itu bisa kita lupa berdoa, seperti saya katakan, tidak punya waktu dengan Tuhan, tidak punya waktu dengan Tuhan atau apa. Jadi itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Jadi HP itu bisa dikatakan bisa menjadi berhala. Jadi apa yang jadi berhala itu pengertiannya apa yang menarik perhatian kita kepada barangnya itu menjadi berhala. Dan kita tidak fokus pada Tuhan, itu menjadi berhala. Mungkin kita sibuk untuk bekerja, itu bisa menjadi berhala pekerjaan kita kalau kita fokus. Nah, jadi kita setia kepada Tuhan itu kita meninggalkan, maksudnya bukan meninggalkannya. Kita harus punya waktu untuk Tuhan. Jangan kita fokus pada berhala-berhala seperti HP atau apa. Karena zaman sekarang berhala itu terkhusus untuk orang-orang di pedesaannya, termasuk di desa saya itu banyak berhalanya, saudara. Banyak berhala, ada nenek moyang, itu pasti. Orang di sana itu di kampung saya itu, kalau orang masuk gereja pagi, pulang dari gereja itu langsung menyembah berhala, langsung berbicara dengan nenek moyang itu. Meskipun dikasih tahu bolak-balik, depan tim juga itu mereka nggak akan kata-kata itu nggak akan masuk, nggak bisa mengubah karena itu sudah menyatu. Jadi berhala itu bukan terfokus pada apa ya, bukan pada patung atau apa. Saat ini HP, kerjaan atau apapun yang menarik perhatian kita itu bisa menjadi berhala, saudara. Jadi kurangi main HP kita. Kadang-kadang HP ini menggoda hati, menggoda mata. Jadi kita harus kurangi ya. Jadi itu supaya apa? Supaya kita tetap setia, supaya kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, mempunyai waktu untuk Tuhan. Jadi kita harus tetap setia. Yang pertama tadi berkomunikasi, yang kedua setia, tetap setia. Yang ketiga, coba slide-nya. Ya, yang ketiga ialah taat. Yang ketiga ialah taat. Allah adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Kepala, Dia adalah penyelamat hidup manusia, maka patutlah kita taat dan tunduk kepadanya. Siapa yang tidak tunduk kepada majikannya atau bosnya? Kalau tidak tunduk pasti akan dipecat. Pasti akan dipecat, saudara. Atau tidak tunduk kepada suaminya, atau tidak takut kepada suami. Kalau tidak tunduk, kalau tidak takut, pasti hubungan pasti akan hancur. Jadi ketaatan ini, kalau seseorang tidak memiliki ketaatan, pasti hubungan itu akan hancur. Pasti hubungan itu akan rusak, saudara. Jadi orang kalau tidak memiliki ketaatan, maka pasti akan hancur hubungannya. Kita kembali lagi di kisah Adam dan Hawa tadi ya. Adam dan Hawa, di mana mereka padahal Allah itu adalah Tuhan mereka, Allah itu adalah kepala mereka, tapi mereka tetap melanggar perkataannya. Kenapa yang terjadi? Dan akhirnya mereka itu diusir karena mereka tidak taat, karena mereka tidak
mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi kita saudara harus bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Kita harus tunggu ini. Minum dulu ya. Ya. Jadi ketaatan itu bisa merusak hubungan kita. Kalau orang tidak memiliki ketaatan, maka hubungan kita akan rusak. Ketaatan kita harus perhatikan saudara, karena ketaatan juga membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak taat sama majikan atau bos atau atasan kita, maka kita akan bermasalah dengan bos kita. Demikian juga kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan bermasalah dengan Tuhan. Nah, kita harus perhatikan, kita harus taat kepada Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Apa yang harus kita taat kepada Tuhan? Yaitu jangan menyimpan kepahitan kepada kepahitan. Mungkin orang lain menyakiti saudara, jangan menyimpan. Mungkin orang lain membuat hati saudara kesal, jangan engkau menyimpan. Mungkin orang lain membuat engkau terluka, jangan engkau kesal. Tetapi berilah tempat kepada Tuhan untuk mengadili atau menghakimi, karena dia tahu Tuhan adalah maha hakim atau maha pengadil. Jadi kita harus memberikan tempat untuk Tuhan untuk mengadili. Biarlah bagian kita kerjakan. Kita harus tetap taat pada apapun yang kita lakukan, taat kepada Tuhan, taat pada perkataan firman-Nya, taat semua yang dikatakan Tuhan. Jadi apa? Kita akan menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi baik. Kita akan menjadi anak kesayangan. Kita akan berkenan, kita akan memperoleh mahkota. Jadi kita tahu bahwa ketika kita hidup kudus, kita hidup taat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh memperoleh mahkota kehidupan. Jadi itu tujuan orang hidup di dunia ini, saudara. Itu kita anggaplah berjalan selama 80 tahun. Dan ujungnya ialah di mana? Apakah kita berjumpa dengan Tuhan atau kita berjumpa dengan malaikat penyabut nyawa? Nah, itu yang menjadi yang kita harus pikirkan, saudara. Jadi kita harus renungkan firman Tuhan. Kita harus memiliki berkomunikasi, tetap setia kepada Tuhan, tetap harus taat. Maka kita akan berjumpa dengan Tuhan di kemudian hari. Kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi saudara-saudari sekalian, Bapak. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Amin buat firman Tuhan. Ya, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus berbicara di setiap hati-hati kami, di setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada menyertai ibadah saya pada siang hari ini, pada sertai mulai awal dan pada akhirnya. Berkati hamba-Mu sudah melayani tempat ini. Ibu Tri sudah memimpin puji-pujian, semakin pakai merapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati keluarganya, berkati Hendro suaminya dalam usaha pekerjaannya. Tuhan, Kau pimpin senantiasa kehidupan mereka. Tuhan, Kau berkati Tri juga Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Tuhan, Kau berkati juga kedua anaknya, Evan dan Matthew dalam studi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Pak Rudolf yang hadir pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati anakmu Stephen dan sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Kau semakin pakai rapi anakmu Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatannya senantiasa. Terima kasih Tuhan, waktu hamba-Mu sudah melayani, yang menjaga CD, juga rekaman video, juga kolektan. Tuhan, Kau kembalikan berkah berlipat kali ganda. Yang berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak muda,
memberikan persembahan kolekte, persembahan diakon yang berkenan Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang saat ini sakit, Kau berdoa Tuhan buat anak-Mu Adi, Tuhan Yesus, Kau sembuhkan Tuhan Adi saat ini agar dia bisa kembali bersama-sama kami beribadah, sama-sama kembali Tuhan melayani Kau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini satu persatu Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kami hadapi, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar. Kau berkati dalam setiap pergumulan kami hadapi, agar Tuhan Kau selesaikan dengan pergumulan kami bersama dengan Kau pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, satu sama lain kita berkamu dengan mencintai kami. Kau tutup bungkus kami sebuah saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda dan pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, penyebabkan penyakit kalau sehat, kesalahan serangan keselapan, kesalahan mitiksan, kesalahan kali balapan, dan dalam kecurangan kamu berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, makanan, sejahtera, penjagaan perlindunganmu, dan kesalahan kehidupan kami. Untuk fokus kami semua, jauhkan Tuhan kami dan keluarga kami dari salah wabah virus corona dan penyakit bahaya, dari penyakit yang mematikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan yang berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni salah pada kami. Jangan kami terjebak, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.